Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you're always in a good condition. Welcome to my channel again, and this is me, Miss Maya. Okay, today we are going to learn about prohibition. Kalau pertemuan yang lalu kita belajar tentang obligation atau keharusan, hari ini kita akan belajar tentang larangan. Apa-apa saja yang kita larang, apa-apa aja yang dilarang yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Okay, I hope all of you still remember about the material that we have been learned in the previous meeting. Jadi Miss Maya harap kalian masih ingat tentang materi kita yang lalu karena ini masih ada hubungannya dengan materi yang lalu. Okay, let's get started. First one, kita akan masuk ke definisinya terlebih dahulu. First one, definition. Prohibition is the act of stopping something being done or used, especially by law, or allow a rule that stops something being done or used. Yang artinya, prohibition adalah tindakan menghentikan sesuatu yang sedang dilakukan atau digunakan terutama oleh hukum, atau bisa juga sebuah hukum atau aturan yang menghentikan sesuatu yang dilakukan atau digunakan. Ini pengertiannya. Next, expressions of prohibitions. Ini adalah macam-macam ungkapan prohibition. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk contoh-contohnya. Yang pertama ada we must not. Kita menggunakan kata must, kemudian tambahkan dengan not di belakangnya. Bla bla bla, bla bla bla. Nanti kita bisa isi dengan hal apa yang dilarang. Next, you don't be. Biasanya kalau don't be ini kalau ada be-nya. Yang ketiga, don't be. Biasanya kalau ada be setelah don't ini berkaitan dengan adjective. Misalnya, jangan malas, don't be lazy. Jangan berisik, don't be noise. Itu berkaitan dengan kata sifat. And then they are prohibited. We aren't allowed. You aren't permitted. And then he is forbidden. Oke, kita masuk ke contohnya masing-masing. Yang pertama ada must tadi ya. You must not borrow more than 4 books at a time. Kamu tidak boleh membawa buku lebih dari 4 pada satu waktu. Atau sekaligus tidak boleh. And then you mustn't sleep here. Kamu tidak boleh tidur di sini. Mustn't ini, perhatikan di sini, ini adalah singkatan dari must not. Biasanya mereka menyingkat dengan mustn't. And then next, ada you must not arrive at home late. Kamu tidak boleh sampai di rumah terlambat. Biasanya diungkapkan sama ibu kalian ya. Next, we must not be lazy. Jadi di sini ada kata be setelah not, ini menyatakan kata sifat. Lazy ini kata sifat. Jadi we must not be lazy, we must not be noise, berisik. And then don't, yang berarti jangan. The first one, don't run in the corridor. Jangan berlarian di koridor. Next, don't sit on the bench. Jangan duduk di bangku. Mungkin bangkunya untuk lansia atau untuk ibu hamil. Jadi tidak diperbolehkan untuk duduk di bangku tersebut. Next, don't eat too much. Jangan makan terlalu banyak. And then don't step in the grass. Jangan menginjak rumput atau jangan berjalan di atas rumput. Ini biasanya ada di taman hiburan seperti wisata alam lembah hijau. And then next, don't run in the hallway. Jangan berlarian di lorong.
Next, kita masuk ke yang ketiga yaitu prohibited, yang artinya dilarang. The first one, contohnya, it is prohibited to sleep in the morning. Dilarang untuk tidur di pagi hari. It is prohibited to make graffiti on the school wall. Dilarang membuat graffiti di dinding sekolah. And then, aren't allowed. Tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. For the example, you aren't allowed to step on the grass in the schoolyard. Kamu tidak diperbolehkan menginjak rumput di halaman sekolah. And then, you aren't allowed to enter this room. Kamu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ini. Next, aren't permitted, yang artinya tidak diizinkan. And then, you aren't permitted to eat while studying in the class, yang artinya kamu tidak diizinkan untuk makan ketika belajar di dalam kelas. Next, you aren't permitted to use the facilities in this library, yang artinya kamu tidak diizinkan menggunakan fasilitas di perpustakaan ini. Next, forbidden, yang artinya dilarang. It is forbidden to sleep in the class, artinya dilarang tidur di dalam kelas. And then, it is forbidden to feed animals in a zoo. Dilarang memberi makan pada binatang di kebun binatang. Okay. Thank you so much. So this is the end of our lesson today. Ini akhir dari pembelajaran kita hari ini. Miss Maya ingin kalian tulis materinya di buku, kemudian nanti kirimkan bersama dengan tugas yang akan Miss Maya berikan di Google Classroom. Thank you so much, and I close with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.